Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di saat pengajian hari Sabtu kemarin kita telah membahas yaitu arti kata atau perbedaan dari kata maulid dan maulud. Maulid waktu, maulud sosok bayi. Jadi kalau ada yang bicara maulid Nabi berarti memperingati waktu kelahirannya 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Kalau di daerah sering bicara maulud berarti memperingati sosok bayi yang terlahirkan, yaitu bayinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah membahas di hari Sabtu kemarin tentang siapa wanita dalam sejarah yang telah meracuni Rasulullah ketika terjadi peristiwa perang Khaybar. Namanya Zainab binti Haris. Tapi meskipun diracuni, beliau tetap memaafkan. Nah, pagi ini insya Allah kita bahas tentang macam-macam syafaat Rasulullah. Apa saja syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah. Saya mengumpulkan di sini ada 7 syafaat-syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah. Pertama, yang ingin mencatat silakan syafaatnya Rasulullah. Pertama, suratnya ke-7 ayatnya 46. Surat ke berapa tadi? 7. Surat ke-7 ayatnya 46. Surat ke-7 ayatnya 46. Nama suratnya adalah Al-A'raf. Nama suratnya adalah Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayatnya 46. Sudah ketemu Bapak? Sudah ya? Nah, Ustadz minta tolong bacakan Qurannya ya. Nah, Masya Allah, semoga yang bantu Ustadz baca Quran dimudahkan hajat dan urusan. Allah, silakan. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Masya Allah, barakallah. Wa bainahuma hijab. Di antara keduanya ada hijab, sater, penghalang. Maka ada perempuan memakai jilbab disebut juga sedang memakai apa? Hijab, yaitu penghalang. Di antara keduanya ada apa? Penghalang. Berarti hijabnya ini posisinya ada di tengah. Benar ya? Antara si A dan si B. Maka hijab ini posisinya ada di mana tadi? Tengah. Wa alal a'raf. Setelah kata hijab, tolong lihat a'raf. A'raf sesuai dengan nama surat ini, nomornya 7. Apa namanya? A'raf. Kalau ada yang tanya,
A'raf itu artinya adalah bukit yang sangat tinggi. Jadi kalau begitu posisi mereka ada di atas bukit yang sangat apa tadi? Tinggi, dan satu sama lain mereka itu dibatasi oleh hijab. Ya. Rijalun, di atas A'raf, rijalun, seseorang, ya'rifuna, mengenal, kullan bisimahum, setiap mereka mengenal masing-masing dengan apa? Tanda. Sama-sama ya, setiap mereka mengenalnya dengan apa tadi? Tanda. Jadi si A mengenali dengan si B, dan si B mengenali juga dengan apa? A. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka saling mengenal satu sama lain dengan apa? Wajahnya. Berarti mereka mengenal satu sama lain dari apa tadi? Wajahnya. Ayat ini ditahan dulu ya. Saya buka Quran di ayat yang beda. Suratnya ketiga, ayatnya 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu ada yang wajahnya hitam dan ada yang wajahnya apa? Putih. Ayat berikutnya, wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun yang wajahnya apa tadi itu? Wa ammal ladzina yaddat. Adapun yang wajahnya berwarna putih, fa fi rahmatillah, maka dia berada dalam rahmatnya Allah. Berarti masuk ke dalam apa? Surga. Maka mereka yang masuk surga melalui ayat ini wajahnya berubah menjadi putih. Ayat berikutnya ya. Ayat sebelumnya fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun yang wajahnya adalah hitam, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka yang namanya ashabul a'raf atau orang-orang yang berada di atas apa tadi itu? Bukit yang sangat tinggi, mereka bisa mengenali saudaranya melalui apa nih? Wajah. Makanya di ayat yang kembali lagi ketujuh tadi, yang ketujuh, di antara mereka ada penghalang, dan di atas bukit yang sangat tinggi ada seseorang yang saling mengenal melalui apa tadi? Tandanya. Berarti kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, mereka mengenal dengan tandanya. Kalau penghuni neraka berwajah hitam, sedangkan penghuni surga berwajah apa? Putih. Maka mereka yang masuk surga, meskipun di dunia hitam kelam, laksana budak, tapi dibuat di hari kiamat wajahnya putih bersinar. Bahkan Nabi mengatakan awwalu zamroh yadkhulul jannata, kelompok pertama yang masuk surga wajahnya kal qamar lailatul badar, yaitu laksana bulan di malam purnama. Maka kalau kita termasuk golongan yang pertama masuk surga, amin ya, maka itu wajahnya berubah laksana apa tadi? Bulan di malam maka mereka di antara ashabul a'raf saling mengenal melalui apa nih? Wajahnya. Ya. Saya ulangi dari awal. Wa bainahuma hijab. Di antara mereka ada apa tadi nih? Hijab. Wa alal a'rafi, di atas gunung yang atau bukit yang tinggi, rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Mereka satu sama lain mengenali dari apa tadi? Tandanya. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan mereka ashabul a'raf menyapa mereka yang wajahnya apa tadi? Putih, yaitu penghuni surga. Mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan untukmu. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, tapi ashabul a'raf tidak bisa masuk kepada mereka yang wajahnya putih, padahal mereka yatma'un,
sangat berharap sekali. Jadi mereka tidak bisa masuk ke golongan ashabul jannah karena terbatasi oleh apa di awal tadi. Apa tadi? Hijab. Sama-sama ya. Mereka tidak bisa masuk ke golongan ashabul jannah karena terbatasi oleh apa tadi? Hijab. Maka posisi mereka ada di mana nih? Atas, tinggi. Mau ke sini nggak bisa. Ayat yang berikutnya. Ya, silakan. Silakan. Ayat yang berikutnya. Berarti berapa nih? 47. Nah, silakan. 47. وإذا صرفت الأبصار تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Masya Allah, barakallah. Wa idza surifat, kalau pandangannya dipalingkan, tilqa'ah, menghadap ashabin nar, penghuni apa tadi? Neraka. Qalu, mereka ashabul a'raf yang ada di atas yang ada di atas apa tadi? Gunung, mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Sama-sama ya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Apabila pandangannya dialihkan ke arah sebelah kiri, yaitu penghuni neraka, mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Janganlah engkau ya Allah jadikan kami bersama orang yang apa tadi? Zalim. Maka posisi dia ada di tengah, ke kanan enggak bisa, ke kiri tidak bisa. Siapakah ashabul a'raf? Menurut tafsir At-Tabari, mereka adalah yang pahala dan dosanya ketika dihisab di hari kiamat seimbang. Mereka adalah manusia yang ketika di hari kiamat dihisab atau dimizan antara apa tadi ini? Pahala dan antara apa tadi? Dosanya mereka seimbang. Maka di Quran dikatakan mereka mengenal penghuni sorga melalui wajah yang putih, dan ketika mereka melihat penghuni neraka wajahnya apa tadi? Hitam, maka mereka nggak bisa ke kanan padahal ingin sekali. Mereka ke kiri juga nggak bisa, bahkan mereka berdoa minta biar nggak termasuk golongan itu. Dan mereka inilah manusia yang ketika di mizan, dihisab atau ditimbang, pahala dan dosanya seimbang. Makanya jangan pernah merendahkan ibadah kecil atau pahala kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Makanya sekecil apapun pasti ada balasannya. Meskipun hanya bertemu dengan wajah tersenyum. Maka inilah manusia yang disebut ashabul a'raf. Kalau ada yang tanya apa itu al-a'raf? Surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran, surat keempat An-Nisa, surat kelima Al-Ma'idah, surat keenam Al-An'am, dan surat ketujuh Al-A'raf. Kalau ada yang tanya apa itu Al-A'raf, maka bisa dikatakan mereka yang ada penghuni di atas apa tadi? Bukit yang pahala dan dosanya seimbang. Siapa yang membuat dia ini pada akhirnya meraih ke dalam surga? Menurut tafsir yang sama At-Tabari, maka dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada akhirnya ashabul a'raf dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka inilah syafaat Rasulullah yang pertama, memasukkan umatnya yang pahala dan dosanya seimbang. Semoga kita semuanya langsung masuk surga. Karena kan pada saat itu dia juga merasa hatinya apa tuh? Takut, gemetar. Maka pada akhirnya mereka akan masuk surga dengan apa tadi? Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berarti kalau begitu kita bisa pahami apa itu syafaatnya Rasulullah. Yang pertama, memasukkan ashabul a'raf ke dalam surga. Kalau ada yang tanya apa itu ashabul a'raf, jawabannya adalah mereka yang pahala dan dosanya seimbang.
Suratnya 1. Al-Fatihah, 2. Al-Baqarah, 3. Ali Imran, 4. An-Nisa, 5. Al-Maidah, 6. Al-An'am, 7. Al-A'raf, 8. Al-Anfal, 9. At-Taubah, 10. Yunus, 11. Hud, 12. Yusuf, 13. Ar-Ra'd, 14. Ibrahim, 15. Al-Hijr. Berapa tadi sudah tadi? 15. Ayatnya 44. Suratnya 15. Ayatnya berapa tadi? 44. Ya, silakan Ustaz. Suratnya apa namanya nih? Al-Hijr. Ayatnya 44. Nah, silakan ya. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Masya Allah, semoga yang baca Quran berangkat ibadah haji ya Allah. Ya, laha haknya kembali kepada neraka jahanam. Terkadang disebut jahanam. Sab'atu wahid isnani talatah arba'ah khamsah sitah sab'ah. Berapa sab'ah? 7. Berapa tadi? Tuh 7. Allah sering menyebut angka berapa di Quran dan hadis? 7. Ya. Jumlah langit 7. Sama-sama. Jumlah langit 7. Jumlah bumi seperti langit dalam Quran surat 65 ayat 12 pun jumlahnya ada 7. Dalam sepekan seminggu 7 hari. Kalau kita tawaf 7 kali. Kalau kita sa'i berapa? 7. Jumlah pintu neraka 7. Kemudian apa? Kita nyeberangi jembatan Sirat, ada pendapat tipisnya seperti sehelai rambut dibelah berapa? 7. Gitu ya. Dari situ pula lah jumlah manusia yang mendapatkan syafaat perlindungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar jumlahnya ada 7. Dan jenazah akan ditanya setelah kita meninggalkan dia sebanyak berapa langkah? 7. 7, 7, 7. Benar ya? 7, 7, 7. Sampai barangkali NU mengadakan tasyakuran kandungan 7 hari kandungan. Pak, sehat Pak. 7 bulan. Benar ya? Sampai NU mengadakan tahlilan. Dari situ pula mungkin nomor punggung Ronaldo. Berarti kalau begitu jumlah penghuni, jumlah pintu neraka ada berapa tadi? 7. Jumlah pintu neraka jumlahnya ada 7. Jahanam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Berapa nih? 7. Sedangkan jumlah pintu neraka tidak tertera di Quran. Terteranya di hadis. Barang siapa yang baca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Maka apa yang terjadi? Pintu sorga yang jumlahnya 8 terbuka untuknya dan disuruh pilih surga mana yang dia sukai. 2. Apa amalan pembuka pintu sorga? Idza sholatil mar'a khamsaha, kalau istri sholat 5 waktu. Wa shomat syahroha, kalau istri juga mengamalkan puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, juga kalau istri menjaga kehormatannya. Wa atoat zaujaha, dan kalau istri taat sama suami, maka pintu sorga yang jumlahnya 8 terbuka untuknya dan disuruh pilih pintu sorga mana yang dia sukai. Wahai bapak, hanya ada perintah dari wanita. Buat wanita, nggak ada kata laki-laki. Kalau laki-laki taat, kalau laki-laki sholat, puasa Ramadan, jaga kehormatan, takut sama istri, nggak ada begitu. Yang ada adalah kalau seistri, tapi ada nggak di sini yang takut sama istri?
Pak Al takut sama istri? Ada nggak laki-laki kalau di luar rumah petantang petenteng, di dalam rumah kayak ayam sayur sama istrinya? Ada nggak begitu? Nggak, di sini ada. Nggak ada ya. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, apalagi tadi menjaga kehormatan, dan yang keempat taat sama suami. Yang paling susah mengamalkan di nomor yang keberapa, ibu? Nah, udah dia sendiri yang menjawab ya. Maka 4 ini pintu sorga akan terbuka dan disuruh pilih sorga mana yang dia sukai. Tapi ada nggak ustadz yang takut sama istrinya? Nggak, jangan bilang banyak. Ada apa tidak? Astagfirullahaladzim, udah ya. Ada my wife di belakangnya, ya. Udah teruskan lagi ya. Berarti kalau begitu, mulai saat ini kita bisa pahami pintu sorga itu jumlahnya berapa tadi. Maka kemudian penjaga pintu sorga adalah malaikat. Sama-sama Pak, penjaga pintu neraka malaikat Malik yang rasa kasih sayangnya dicabut sama Allah. Makanya malaikat Malik nggak punya kasih sayang, hanya menyiksa. Sedangkan penjaga pintu sorga namanya adalah siapa tadi? Ridwan. Maka kemudian apa yang terjadi? Ati babal jannah yaumal qiyamah sa'astaftihu. Hadisnya Sahih Muslim. Rasul mengatakan, aku mendatangi pintu surga, maka aku akan masuk ke dalamnya. Penjaga surga mengatakan, man anta? Siapakah engkau? Maka Nabi menjawab, ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Kata penjaga surga, bika umirtu la aftahu li hadin qablaka. Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah membuka pintu surga hanya untukmu, dan tidak ada manusia sebelummu yang bisa membuka pintu surga. Maka kalau begitu, syafaat Rasulullah yang kedua, beliaulah yang di hari kiamat yang membuka pintu surga. Kalau yang pertama apa tadi? Memasukkan, bukan yang pertama tadi. Ya Allah mudahkan Bapak Ibu, ya Allah menerima ilmu menjawabnya. Yang pertama memasukkan Ashabul A'raf ke dalam surga. Ashabul A'raf adalah manusia yang pahala dan dosanya seimbang. Dan yang kedua, syafaat Rasulullah membuka pintu surga yang jumlahnya ada 8. Masya Allah, subhanallah, barakallah. Itu bawain snack. Ya Allah, silakan Bu sambil sarapan. Ustadznya sabar nanti, ya Allah. Ya Allah, Bapak nggak dapat sarapan juga nanti? Apa Pak Al? Apa? Yang jaga pintu surga, pemegang password masuk pintu surga itu Alamuddin. Ya Allah, semoga Pak Alamuddin panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Ada nggak suami takut sama istrinya? Ya udah, terusin lagi ya. Jadi berapa tadi itu? 2. Yang pertama adalah memasukkan Ashabul A'raf. Yang kedua adalah membuka apa tadi ini? Pintu surga. Ketiga, Ustaz kenapa kau bicara begini? Karena hari Jumat depan, tanggal 5 September, insya Allah tanggalnya berwarna merah, dan itu libur karena memperingati kelahiran Rasulullah, yaitu 12 Rabiul Awal. Makanya di Sabtu kemarin kita bahas alhamdulillah tentang akhlak Nabi. Sekarang kita bahas tentang apa tadi? Syafaat. Sekarang yang keberapa nih? 3. Yang ketiga, syafaat yang dimiliki oleh siapa tadi nih? Rasulullah. Abu Thalib akhir hayatnya dihampiri oleh sebelah kanan Rasulullah, sebelah kiri Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Bukannya Abu Lahab, tapi siapa tadi nih? Abu Jahal. Maka Rasul mengatakan kepada Abu Thalib yang ada di sebelah kanan, di sebelah kanannya adalah Rasulullah, ya ammi, wahai pamanku,
Qul, katakanlah, la ilaha illallah, kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karena orang yang mengatakan kata la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijanjikan masuk ke dalam apa tadi? Surga. Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah kalimat apa tadi? La ilaha illallah kalimatun wahajulaka inda rabbi. Dengan kalimat itu aku akan menolongmu di hadapan Allah. Tolong lihat ke saya dulu. Kepalanya Abu Thalib menghadap ke arah kanan. Ke arah siapa tadi? Maka yang sebelah kirinya Abu Thalib yang bernama Abu Jahal mengatakan, hal targhabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau mengingkari agama nenek moyangmu atau bapakmu yang bernama Abdul Muthalib? Maka kepalanya Abu Thalib menghadap ke arah mana? Kiri. Maka Rasul enggak diam, enggak putus asa. Beliau kembali mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimatul uhajulaka inda rabbi. Dengan kalimat itu aku tolongmu di hadapan Allah. Kepalanya siapa nih? Abu Thalib menghadap ke Rasul. Maka kanannya, kirinya Abu Jahal kembali mengatakan, apa yang terjadi? Hal targhabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau mengingkari agama bapakmu Abdul Muthalib? Maka kepalanya Abu Thalib kembali menghadap ke arah Abu Jahal, kemudian meninggal dunia. Berarti meninggalnya menghadap Abu Jahal dan berpaling dari Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, aku akan mintakan ampunan kepada Allah selama belum ada larangan. Saya ulangin ya. La astaghfironna lak malam unha anhu. Aku akan mintakan permohonan ampunan selama belum ada apa tadi? Larangan. Maka kalau begitu Rasul ingin mendoakan siapa? Abu Thalib selama belum ada larangan. Maka turunlah Quran surat ke-9 berkenaan dengan ayat ini, yaitu 113. Berapa tadi suratnya tadi? Ke-9, suratnya ke-9, ayatnya 100 berapa? 13. Nah, silakan. Ustadz siapa? Maaf namanya. Ustadz Fatoni. Masya Allah, artinya cerdas. Masya Allah, semoga barokah ya Ustadz ya. Silakan. Apa nama suratnya? Berapa ayatnya? 113. Silakan. Ya. Wama. Ya. 113. Benar? Maaf, 114. Oh, maaf, 113. Yang 14-nya ini Nabi Ibrahimnya. Ya, benar 113. Ya, silakan. Makana, maaf, makana. والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم Masya Allah. Semoga majelis ini berkah dengerin Quran ya. Di hari Jumat juga ya. Makana, tidak. Makana lin nabi. Tidak layak, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi. Yaitu nabi siapa di sini? Muhammad. Ya, walladzina amanu, juga kita umatnya, orang-orang yang apa? Beriman. Ayastaghfiru, memohonkan ampunan untuk siapa? Lil orang-orang apa? Musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun itu adalah kerabat atau keluarga. Jadi kalau begitu, boleh enggak Nabi Muhammad dan kita mendoakan kerabat keluarga yang sudah meninggal dan meninggalnya non-muslim? Jangan ragu, boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka ini adalah larangan ketika Nabi ingin mendoakan siapa tadi itu? Abu Thalib. Berarti kalau begitu Abu Thalib tempatnya surga atau neraka?
Tidak boleh bagi seorang apa tadi itu? Nabi dan juga orang-orang beriman yang apa tadi mendoakan orang musyrik atau non, ya, meskipun keluarga atau kerabatnya. Berarti kalau begitu boleh nggak ada keluarga, ada kerabat, nauzubillah ya, non muslim kita doakan, ya Allah ampuni dia ya Allah setelah dia meninggal dunia. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Berarti kalau begitu Abu Thalib paman yang sangat membantu Nabi Muhammad, tolong jawab, surga apa neraka? Jangan ragu, surga apa neraka? Kita lihat dulu satu ayat lagi. Suratnya 28, ayatnya 56. Ke berapa surat tadi? Ke 28, surat ke 28, nama suratnya apa Bapak Ibu? Al-Qasas. Ayatnya berapa tadi? 56. Tolong lihat yuk. Surat ke 28, ayatnya 56. Innaka, sesungguhnya Nabi Muhammad, la tahdi. La itu apa la? Luar biasa bahasa Arab Bapak. Dan Ibu tahu arti kata dari la. Masya Allah, luar biasa. Bahasa Quran, la tahu. Faal, la apa tadi artinya? Tidak. Kalau iya, Masya Allah, luar biasa bahasa Arab Faal. Kalau kamu bahasa Arabnya? Ente. Ya udah ada teruskan lagi ya. Innaka, sesungguhnya Nabi Muhammad, la. La itu apa? Tidak. Tahdi, bisa memberikan hidayah. Man, kepada siapa? Ahbabta, yang Nabi Muhammad Berarti kalau begitu kita semua enggak bisa memberikan hidayah. Meskipun kepada siapa? Orang yang kita. Maka ayat ini pun berkenaan dengan Abu Thalib. Maka perkara hidayah adalah perkara siapa tadi? Maka dikuatkan lagi dalam Quran surat 88 ayatnya 21 dan 22, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Bareng-bareng. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Saya tanya, Pak Anies bisa nggak menguasai Pak Al? Pak Al bisa nggak menguasai Pak Alimin? Kenapa nggak berani? Kita nggak bisa menguasai orang lain. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak bisa menguasai orang lain. Makanya ada zikir dengan menyebut nama Allah. Semoga yang kita inginkan bisa mengikuti kita. Apa zikirnya Ustadz? Baca Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai nomor 15. Yuk sama-sama. Ya Allah, tidak usah lihat Google, Pak Allah. Yuk bareng-bareng ya. Asma, ya Allah yang lihat Google, semoga sehat selalu, tambah rezekinya ya Allah. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Ditambahin la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Itulah doa biar orang lain lembut hatinya dan bisa kita taklukkan dengan izin Allah. Ustaz pernah ngamalin? Saya belum pernah ngamalin buat manusia, tapi ngamalin buat hewan kurban, yaitu sapi warna putih PO mau dipotong pernah. Ambil wudhu, kemudian ubun-ubunnya tuh sapi dipegang sambil baca, ya Allah ya Qahhar, ya Allah ya Qahhar, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ubun-ubunnya pegang. Dengan izin Allah, tuh sapi lebih tenang. Makanya ibu pulang dari pengajian, suaminya marah-marah, peganglah ubun-ubunnya. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Apa yang terjadi? Apa Pak?
Bisa dipahami ya? Makanya kita nggak bisa menaklukkan orang lain. Makanya jangan pernah paksa dalam pergaulan orang lain untuk ikuti kita. Saya ulangi ya, dalam pergaulan jangan pernah paksa orang lain untuk apa? Ikuti kita. Karena perkara hidayah adalah miliknya siapa? Allah. Ada nggak laki-lakinya soleh tapi istrinya nggak soleh? Ada nggak? Ada nggak di Quran? Ada tidak? Ada, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suaminya soleh, istrinya tidak. Ada nggak istrinya soleh dijanjikan punya rumah kamar di surga, tapi suaminya mengaku Tuhan? Ada, yaitu istrinya Fir'aun yang namanya Aisyah. Ibu Asiyah. Asiyah adalah satu dari 4 pemimpin perempuan di sorga. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam binti Imran. Kemudian istrinya Rasulullah yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat, putrinya Rasulullah, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi. Maka ibu yang ada di belakang sana, yang dengerin kajian, insya Allah masuk sorga. Amin ya. Dipimpin sama 4 wanita ini. Maka kalau begitu, apabila suaminya soleh, istrinya tidak, mungkin itu jalan suami membawa istrinya menuju surga. Begitu pula ibu, suami tidak soleh, bisa jadi itu jalan menuju apa? Surga. Pilih mana, Bu? Suami kaya, enggak soleh, suami miskin, tapi soleh. Masya Allah. Senior yang jawab, ya Allah. Semoga begitu pula Bapak pilih mana? Istri enggak cantik, tapi solehah. Istri cantik, tapi soleh. Enggak soleh. Pilihnya? Masya Allah. Padahal dia sudah tua, sudah senior. Masih pengen cantik juga solehah, ya Allah. Jadi kalau begitu, tempatnya di mana tadi Abu Thalib? Di neraka. Maka apa yang terjadi? Maka kemudian Abu Thalib tempatnya ada di neraka. Gimana caranya, Ustaz? Ada banyak pendapat, ada banyak ungkapan hadis. Gimana? Maka Abu Thalib masuk ke dalam neraka, lalu dibakar sedalam hanya mata kaki, tapi yang mendidih adalah otaknya. Sama-sama. Abu Thalib masuk ke dalam neraka sedalam mata kaki, tapi yang mendidih adalah otaknya. Nabi mengatakan, laula ana. Apa tadi? Laula. Masya Allah, kaget. Cukup apa terus ditanggung? Bisa ngatur Allah enggak? Enggak. Ngatur Ustadz? Enggak usah ngegas, biasa aja ya. Sampai mana tadi itu? Sampai mana tadi itu? Laula ana. Abu Thalib ada, ya nggak selesai ini. Bu Ira, Bu Liza, Bu Ria, Bu Meli, nggak selesai ini. Belum sampai ujungnya yang dahsyat. Baru berapa tadi tuh? Udah ya. Abu Thalib ada di ini. Pengurus umumnya juga dilibatkan wanita kan? Pengurus masjid ini ada wanitanya kan? Laula ana lakana fi darkil asfal minan nar. Kalau bukan karena aku, kata siapa nih? Kalau bukan karena aku, pastilah Abu Thalib itu berada di dasar neraka yang paling dalam. Maka kalau ada yang tanya, apa syafaatnya Rasulullah? Syafaat Rasulullah khusus 1 orang saja yang diberikan Allah kepada kerabatnya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Maka kalau ada yang tanya, ada nggak orang kafir, orang non-muslim yang mendapatkan syafaat? Jawabannya, sama-sama. Kalau ada yang tanya, ada nggak orang kafir, orang non-muslim yang mendapatkan syafaat Rasulullah? Jawabannya, ada. Hanya
satu orang, yaitu apa tadi? Abu Thalib. Kalau bukan karena Rasulullah, maka dia berada di dasar neraka paling. Tapi dia tetap masuk neraka, tapi diringankan siksanya, yaitu karena semasa hidupnya membantu Rasul, dibakar di api neraka hanya sedalam tapi yang mendidih otaknya. Ibu, bapak banyak yang gak hadir. Ibu masih ingat nggak siapa paman Rasulullah yang setiap Senin diberikan minum atau diringankan siksanya? Ya Allah, siapa? Ini Sahih Al-Bukhari, 4.400 nomor hadisnya. Maka ada loh pamannya Rasul yang bernama Abu Lahab. Setiap Senin beliau mendapatkan keringanan dari api neraka. Apa penyebabnya? Karena Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah memberitahukan kepada tuannya Abu Lahab kalau Nabi Muhammad sudah lahir, sudah terlahirkan. Apa yang terjadi? Maka kemudian Abu Lahab bangga dan senang. Suwaibah budaknya yang memberitahukannya sama Abu Lahab diapakan? Dibebaskan. Maka pamannya Nabi yang lain namanya Abbas. Siapa tadi namanya tadi? Kalau yang masuk neraka pertama yang cuman sedalam api neraka namanya, yang kemudian diringankan tiap hari Senin namanya, kemudian mimpi lagi namanya Abbas. Abbas itu paman Nabi yang masuk Islam. Abbas bin Abdul Muthalib mimpi berjumpa dengan kerabatnya, dengan abangnya, namanya yang tadi Abu Lahab dimimpikan oleh Abbas kalau dia tempatnya masuk ke dalam neraka dan setiap hari Senin diringankan karena bangga dan senang dengan kelahiran Rasulullah. Begitu bangga dan senangnya, Suwaibah budaknya dibebaskan. Maka 3, yuk sama-sama. Syafaat Rasulullah yang pertama adalah memasukkan Ashabul A'raf, manusia yang dosa dan pahalanya seimbang, masuk ke dalam surga dengan syafaatnya Rasulullah. Yang kedua, syafaatnya Rasulullah adalah yang kedua tadi, membuka yang jumlahnya, sementara pintu neraka jumlahnya 7. Dan yang ketiga, syafaatnya Rasulullah adalah meringankan siksa siapa tadi? Abu Thalib. Dan satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah meskipun masuk neraka diringankan hanyalah Abu Thalib. Kalau bukan karena syafaatnya Rasulullah, dia berada di dasar neraka yang paling bawah. Cukup, entah kapan teruskan lagi. Semoga sebelum Rabiul Awal ini sudah apa nih? Selesai. Jadi baru berapa tadi syafaat Rasul? Baru 3 ya. Masih ada berapa lagi? Masih ada beberapa lagi. Coba nanti ibu bapak ingati saya, ada lagi yang lebih dahsyat yang saya berharap kita masuk. Apa itu? Syafaatul uzma. Apa tadi? Syafaatul uzma, yaitu syafaat yang terbesar yang dimiliki oleh siapa tadi? Rasulullah. Saya belum buka kitab hadis. Ini saya bawa kitab hadis Sahih Muslim. Nomor hadisnya, nomor hadis yang kedua. Maaf, jilid yang kedua. Ini belum dibahas. Dan ini adalah syafaatul uzma. Next, insya Allah, to be continue. Kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah untuk almarhum Bapak Dr. Haji Syarif Putra bin Haji Abdullah, kakak dari Bapak Alimin yang semalam pukul 12 berpulang ke rahmatullah. Ya, meninggalnya bagus di malam Jumat. Mamin muslimin yamutu lailatal jumu'ah atau yaumal jumu'ah illa waqahullahu min fitnatil qabr. Yang meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat maka dihindari dari fitnah kubur. Fitnah kubur ada 2. Yang pertama bebas dari pertanyaan munkar dan nakir. Yang kedua bebas dari azab kubur. Semoga bisa disolatkan setelah sholat Jumat. Rasul mengatakan
ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'ah. Yang meninggal disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang, riwayat yang lain 40 orang, maka dengan izin Allah mayit mendapatkan syafaat. Semoga barokah buat kita semuanya. Semoga para almarhumin Allah lapangkan alam kuburnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi azamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil kubur wa na'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma rzuqna sihah wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah syuruk. Alhamdulillah.